Halo semuanya, welcome back to Sundo Gaming bersama gue, Ruben. Dan dalam video kali ini gue akan memberikan list 7 game yang diadaptasi atau terinspirasi dari buku novel. Game-game yang akan gue sebutkan di sini pasti banyak dari kalian mungkin tidak tahu, namun ada juga yang kalian ketahui gamenya. Namun siapa sangka bahwa game-game terkenal ini ternyata diangkat dari karya-karya novel yang mungkin saja membuat kalian tertarik untuk membacanya. Jadi inilah list dari 7 game yang diadaptasi atau terinspirasi dari buku novel. Her body's gold like September. She burns through the night like an ember. Game yang pertama adalah The Witcher. Salah satu game open world RPG terbaik, yakni The Witcher, diangkat dari sebuah seri buku The Witcher karya Andrzej Sapkowski yang dimulai pertama kali sebagai kumpulan cerita pendek. Keberhasilan novel-novel panjang The Witcher yang mengikuti novel pendeknya membawa pertualangan baru bagi Sapkowski di Polandia ketika CD Projekt Red, anak perusahaan dari sebuah pengembang game asal Polandia, yakni CD Projekt, menawarkan novel tersebut untuk dibuat versi video game. Serial ini bercerita di sekitar sesosok Witcher yang bernama Geralt of Rivia. Dalam karya Sapkowski, Witcher atau penyihir dalam bahasa Indonesianya adalah memburu binatang yang mengembangkan kemampuan supernatural di usia muda untuk melawan binatang buas dan monster liar. Buku-buku tersebut telah diadaptasi menjadi sebuah film, yakni The Hexer pada tahun 2001, lalu serial televisi The Hexer pada 2002, dan serial televisi yang dirilis di Netflix dengan judul The Witcher yang muncul pada akhir tahun 2019. Kemudian adaptasi ini menjadi video game triloginya, yakni The Witcher 2 Assassins of King, dan The Witcher 3 Wild Hunt, dan serial novel grafis. Serial novel tersebut dikenal sebagai Witcher Saga. Cerpen dan novel telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Inggris, Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, Rusia, dan bahasa Tionghoa. Seri pertama dari game The Witcher dirilis pada tahun 2007 dan langsung mendapat banyak perhatian kala itu. Novel karya Sapkowski yang awalnya tidak begitu tenar dan laku, kini mulai dicari oleh banyak orang, terutama penggemar game The Witcher. Wow, bayangkan, walau cuma main gamenya aja, para pemain The Witcher juga berkeinginan untuk baca novelnya itu. Yang kedua, game Assassin's Creed. Tentu kalian familiar dengan serial game Assassin's Creed yang sangat ikonik dengan hidden blade-nya, lompatan leap of faith, dan lain-lain. Nah, siapa yang menduga bila franchise andalan perusahaan Ubisoft ini ternyata terinspirasi dari sebuah novel? Menurut Jade Raymond selaku produser dari game Assassin's Creed pertama dan produser eksekutif dari game Assassin's Creed yang kedua, Assassin's Creed terinspirasi dari novel Alamut karya seorang penulis asal Slovenia, yakni Vladimir Bartol di tahun 1938. Novel ini bersetting terletak di Alamut yang merupakan benteng Persia yang terletak sekitar 60 mil dari Teheran. Pada awal abad ke-11, benteng Alamut dikendalikan oleh seseorang yang bernama Hasan Isabah bersama para Hashashinnya. Oh ya, kata assassin berasal dari kata al-Hashashin yang bisa disebut juga Hashishin atau Hashashin atau The Hash Slinging Slicer. Maksud gue Hashashin. Ya, susah, banyak banget namanya. Yang dapat diartikan sebagai pengikut Hasan. Semua fakta sejarah yang digunakan dalam novel Alamut kemudian disesuaikan dengan semesta dalam game Assassin's Creed yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Ubisoft sehingga gamenya mampu sukses hingga sekarang. Oh ya, gue hampir lupa kalau Assassin's Creed yang terinspirasi dari novel Alamut ini juga mengeluarkan buku novel tersendiri yang sudah memiliki 10 judul buku yang mengikuti berbagai periode waktu dan berputar di sekitar cerita para assassins ini yang berperang lawan Templar Knights. Wah, saking kentalnya cerita Assassin's Creed ini, mereka sampai-sampean mengeluarin buku novelnya sendiri, biar makin padat ceritanya. Yang ketiga, BioShock. Novel paling terkenal karya Ayn Rand yang berjudul Atlas Shrugged ternyata menjadi inspirasi di balik video game terkenal, yakni BioShock. Bahkan beberapa karakter penting dari dalam game BioShock ini seperti Andrew Ryan, Frank Fontaine, dan Atlas terinspirasi dari karya-karya milik Ayn Rand. Dikutip dari www.overthinkingit.com, Ken Levine, kepala penulis dan direktur kreatif dari BioShock, secara eksplisit mengungkapkan inspirasi di balik game tersebut.
dari sebuah novel tahun 1957 karya Ayn Rand, Atlas Shrugged. Novel Atlas Shrugged ini menggambarkan dunia yang dimana para pengikir kreatifnya telah melarikan diri, membuat masyarakat runtuh ke dalam anarki yang menghancurkan diri sendiri, dan yang membangun surga tertutup untuk mereka sendiri. BioShock menggambarkan surga tertutup yang penuh dengan pikiran kreatif dan masalah yang mengubahnya menjadi paranoia, pembunuh, dan mutan. Oke, cukup gelap itu. Masih ada banyak bukti atau easter egg dalam game BioShock ini yang bisa digali, dan semuanya berhubungan dengan novel karya Ayn Rand. Secara garis besar, BioShock berisi eksplorasi filosofis Ayn Rand dan kritik tentang bagaimana hal-hal buruk yang tidak masuk akal akan dapat terjadi. Oke, cukup seram. Yang keempat, game I Have No Mouth and I Must Scream. Oke, kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti saya tidak punya mulut, tapi saya harus berteriak. Oke, mantap. I Have No Mouth and I Must Scream ini adalah salah satu game yang cukup terkenal di era 90-an dan era 2010-an dengan tema pertualangan point and click, fiksi sains, dan agak psychological horror mungkin. Dan ini juga merupakan adaptasi yang nggak biasa, terutama untuk video game, karena penulis cerita aslinya, yakni Harlan Ellison, terlibat dalam proses pengembangan dan menulis banyak naskah, dan juga bahkan menyuarakan antagonis utama di game tersebut. Novel ini berkisahkan tentang masa depan distopia yang dimana perang dingin telah merosot menjadi perang dunia yang brutal antara Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Cina yang masing-masing telah membangun AM, yang itu adalah kependekan dari Allied Master Computer yang mengelola senjata dan pasukan mereka. Salah satu AM pada akhirnya memperoleh kesadaran diri dan setelah mengasimilasi kedua AM lainnya, mengambil kendali konflik, membuka jalan bagi operasi genosida besar-besaran yang hampir sepenuhnya mengakhiri umat manusia. Si komputer AM ini hanya menyisakan 4 pria dan 1 wanita yang hidup dan mengurung mereka di dalam kompleks perumahan bawah tanah yang tak berujung. AM mendapatkan satu-satunya kemiripan kesenangan dengan menyiksa kelompok manusia tersebut setiap hari. Wow, dark sekali ya ceritanya. Untuk mencegah manusia melarikan diri dari siksaannya, AM telah membuat manusia hampir abadi, sehingga mereka tidak bisa bunuh diri. Wow, dark banget anjir ini ceritanya. Game dari adaptasi novel ini mengambil premis cerita, karakter, dan banyak peristiwa yang sama dari novel karya Ellison ini, tetapi mengubah detail dan aspek tertentu. Yap, karena adegan dari novel ini cukup sadis, mungkin gue sarankan bila kalian yang belum cukup umur, ya cepetan naikin umurnya biar bisa baca, oke? This should ease your suffering. Yang kelima, Metro Series. Nah, bagi kalian yang sudah menonton video gue, pasti tahu tentang game ini, yakni game atmospheric survival horror first person shooter yang disegani oleh banyak gamer. Game Metro ini, atau Metro Series, yang terdiri dari 3 game, yakni Metro 2033, Metro Last Light, dan Metro Exodus. Game ini berasal dari novel tahun 2005 karya penulis asal Rusia bernama Dmitry Glukhovsky. Yang sama dengan gamenya, novel tersebut menceritakan tentang kehidupan yang berlangsung di terowongan bawah tanah kota Moskow yang sebelumnya hancur karena serangan nuklir. Beberapa karakter penting dalam novel juga muncul dalam versi video gamenya. Kalian bermain sebagai Artyom, orang yang sama dengan diikuti di novel maupun game di dalam dunia bawah tanah dalam misi untuk menyelamatkan manusia dengan sebuah harapan agar manusia tetap bertahan hidup di bawah tanah kota Moskow, atau mungkin membawanya ke dalam kegelapan. Dmitry Glukhovsky selaku penulis buku Metro juga dikreditkan untuk menulis buku dan permainan tersebut. Tunggu, cerita di buku sama gamenya nyambung? Well, yes, but actually no. Selama gue memainkan game ini dan sekaligus membaca bukunya, ada banyak hal yang berbeda, sehingga game dan versi novelnya memiliki cerita yang sama, namun berbeda. Ya, jadi ini ceritanya paralel gitu. Gue kutip dari metrovideogame.fandom.com. Berikut ini adalah urutan cerita dari Metro versi game dan novelnya.
Gue menyarankan sekali untuk kalian membaca novel ini bila kalian menyukai cerita dengan kesan horor, paranoia, dunia yang klaustrofobik, namun disajikan pula secercah harapan dari sang protagonis di dalam dunia yang gelap ini. Yang keenam, Stalker. Stalker merupakan seri game FPS survival buatan GSC Game World yang hanya dibuat untuk Windows. Latar dari gamenya berada di dalam The Zone, versi sejarah alternatif dari zona eksklusif Chernobyl. Dalam dunia gamenya, laboratorium eksperimental dibuat di dalam The Zone eksklusif tersebut yang memungkinkan para ilmuwan bereksperimen dengan kemampuan psikis yang muncul setelah bencana yang ada di dalam The Zone tersebut. Eksperimen mereka menghasilkan bencana kedua yang menyebabkan fenomena fisik dan meteorologi terwujud di seluruh zona, serta mutasi fauna dan beberapa manusia. Zona dipenuhi dengan anomali seperti entitas berbahaya yang tampaknya menentang fisika, memiliki berbagai efek pada objek apapun yang memasukinya. Game ini ternyata diangkat dari novel karya Boris dan Arkady Strugatsky berjudul Roadside Picnic yang diterbitkan pada tahun 1972. Novel ini mengikuti kisah Redrick Schuhart, seorang stalker berpengalaman yang terjun ke zona radiasi, yang menemukan artefak berharga yang bisa dijual. Meskipun bukan adaptasi langsung, seri video game Stalker ini sangat dipengaruhi oleh novel Roadside Picnic. Game pertama dari seri ini, yakni Stalker Shadow of Chernobyl, mereferensikan banyak plot poin penting dari buku tersebut, seperti pemberi keinginan dan kekuatan yang tidak diketahui yang menghalangi jalan ke pusat zona. Ini juga mengandung elemen seperti anomali dan artefak yang mirip dengan yang dijelaskan di dalam buku tersebut. Tetapi, anomali dan artefak tersebut diciptakan karena bencana ekologi supernatural, berbeda dengan bukunya yang diciptakan akibat kunjungan dari makhluk asing. Oh ya, for your information, game Metro 2033 didasarkan pada novel dengan judul yang sama, yang juga mengambil pengaruh dari novel Roadside Picnic. Suasana ekstraterestrial yang digambarkan pada novel meninggalkan kesan misterius dan supranatural pada zona tersebut. Sejauh ini sudah ada 3 seri dari game Stalker, dan sepertinya akan dirilis lagi game terbarunya dengan judul Stalker 2 yang membuatnya menjadi seri keempat, dan semuanya terinspirasi dari novel kakak beradik asal Rusia tersebut. Nah, yang terakhir ini ada 80 Days atau 80 hari. 80 Days adalah permainan fiksi interaktif yang dirilis oleh perusahaan game bernama Inkle. Game ini menggunakan penceritaan naratif bercabang sehingga memungkinkan pemain untuk membuat pilihan yang mempengaruhi plot yang didasarkan secara longgar. Pada novel karya Jules Verne pada tahun 1873 berjudul Around the World in 80 Days. Kisah diawali dari seorang gentleman Inggris bernama Phileas Fogg terlibat dalam diskusi sengit di klub reform mengenai sebuah artikel yang dimuat di surat kabar The Daily Telegraph, di mana tertulis bahwa dengan dibukanya sebuah jalur kereta api tertentu di India, maka saat ini seseorang bisa mengelilingi dunia dalam waktu 80 hari. Jadwal ini tidak memperhitungkan masalah-masalah praktis yang bisa ditemui, misalnya masalah menemukan alat transportasi. Tetapi Fogg sungguh pasti bahwa ia dengan daya akalnya yang sangat persis bisa melakukannya. Bertaruh dengan uang sebesar 20.000 pound sterling dengan kawan-kawannya di klub reform, bahwa ia bisa mengelilingi dunia dalam tempo 80 hari. Kemudian ia bersama pelayan berkebangsaan Prancis yang baru saja diterimanya bernama Jean Passepartout mencoba mengelilingi dunia dalam waktu yang ditentukan ini dengan mengikuti rute yang telah ditentukan. Ada perbedaan di antara game dengan novelnya. Kalau novelnya sang karakter utama yakni Phileas Fogg dan pelayannya Passepartout berkeliling dunia mengikuti rute yang telah disajikan di koran The Daily Telegraph tersebut. Sementara di gamenya kita sebagai Passepartout yakni pelayan dari Phileas Fogg yang mengatur perjalanannya. Perjalanannya bebas banget. Lu mau kemana aja? Mau ke Berlin? Oke. Mau ke Moskow? Oke. Mau ke Jakarta? Tentu saja bisa. Tapi kalian selama perjalanan harus mampu memanage barang-barang yang diperlukan dan uang saku perjalanan dalam gamenya. Walau perbedaannya cukup signifikan, tetapi tidak menghilangkan aspek pertualangan berkeliling dunia. Keduanya sama-sama mengenalkan kita terhadap lokasi yang dikunjungi oleh sang karakter, serta berinteraksi dengan apa yang dilakukannya. Dikarenakan game dan novelnya memiliki bahasa Inggris yang cukup
rumit, sehingga keduanya sangat bagus untuk kita yang sedang belajar bahasa Inggris. Ya, jadi inilah 7 game yang diadaptasi atau terinspirasi dari sebuah novel. Gimana? Kira-kira tertarik tidak untuk membaca novel tersebut? Gue membuat video ini juga sekalian dalam rangka memperingati Hari Literasi Internasional. Semoga kita anak-anak muda bangsa Indonesia lebih melek huruf, rajin membaca, dan meningkatkan kemampuan kita dalam berliterasi. Selain itu, gue membuat video ini juga untuk menunjukkan bahwa kita dalam bermain game bukan hanya sekedar bermain game, melainkan ada manfaat dan kegiatan lainnya. Salah satu manfaatnya yakni berliterasi dalam cerita game tersebut. Sebenarnya masih ada banyak game yang juga diangkat dari buku-buku novel, namun gue hanya bisa menjabarkan 7 doang. Menurut kalian gimana? Adakah game lain yang juga diangkat atau terinspirasi dari buku novel yang kalian ketahui? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke, terima kasih semuanya yang sudah nonton. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk diloncengkan tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan video baru. Lalu share video ini ke teman-teman kalian. And so, I see you all guys next time. Goodbye.